Menulis surat lamaran pekerjaan sesuai PUEBI. Apakah kalian pernah menulis surat? Apa jenis surat yang kalian tulis? Apakah surat pribadi atau surat dinas yang berhubungan dengan kegiatan yang akan kalian lakukan di sekolah? Jika kalian cermat, penulisan surat bukanlah hal yang sederhana. Kalian perlu memperhatikan beberapa aturan. Misalnya, penulisan tanggal, alamat, dan penggunaan bahasa yang baik, terutama dalam surat lamaran pekerjaan. Jika kalian menulis surat pribadi kepada seorang teman dan berkomunikasi melalui surat, kalian tidak perlu terlalu banyak memperhatikan aturan yang ada dalam surat tersebut. Kalian dapat membuat surat dengan bebas dan bisa menggunakan bahasa percakapan sehari-hari, non-baku. Hal ini tentu berbeda dengan surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan ini ditujukan kepada pihak tertentu dengan memperhatikan penulisan yang benar dan sesuai PUEBI. Surat lamaran pekerjaan memiliki unsur-unsur yang perlu diperhatikan dan hal itu sudah kalian pelajari pada topik sebelumnya. Lalu, bagaimana cara menulisnya? Perhatikanlah dua contoh kalimat berikut ini. Kalimat 1. Sehubungan dengan iklan lowongan pekerjaan yang dimuat di Harian Pikiran Rakyat, tanggal 16 Mei tahun 2015 PT. Utama sedang membutuhkan karyawan baru di bidang IT. Dengan ini, saya. Kalimat 2. Saya memiliki pengalaman bekerja di bidang keuangan selama 3 tahun di perusahaan terkemuka di Medan. Saya berharap Bapak Ibu dapat memberikan kesempatan untuk saya dalam mengikuti tes atau seleksi. Apakah kalian dapat membedakan mana kalimat yang termasuk ke dalam bagian alinea pembuka surat dan bagian isi surat? Kedua kalimat tersebut tentu perlu kalian bedakan dan disesuaikan penyusunannya untuk ditulis dalam surat lamaran pekerjaan. Kalimat 1 menjadi salah satu contoh kalimat pembuka dalam surat lamaran pekerjaan. Kalimat tersebut ditulis setelah salam pembuka. Adapun kalimat 2 termasuk ke dalam isi surat yang menyatakan pengalaman dan harapan pelamar. Selain itu, kalian juga perlu membedakan kalimat pembukaan surat lamaran berdasarkan iklan dengan surat lamaran yang ditulis atas inisiatif diri sendiri. Walaupun contoh surat lamaran pekerjaan dapat ditemukan dengan mudah, kalian tetap perlu memahami ejaan yang disempurnakan (EYD) dan aturan penulisan surat yang tepat. Misalnya, penulisan perihal atau hal yang sesuai untuk surat dan penulisan alamat surat. Ejaan yang disempurnakan menjadi ejaan bahasa Indonesia yang berlaku sejak 1972. Melalui EYD kita dapat memahami aturan-aturan dasar tentang bunyi kata, tata kalimat, dan penggunaan tanda baca. PUEBI ini berperan untuk menstandarkan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Untuk memahami kesesuaian PUEBI, kalian dapat memperhatikan contoh penulisan identitas diri dalam surat lamaran pekerjaan berikut-berikut. Contoh 1. Nama, Dian Handayani, TTL, Bandung, tanggal 16 Juli tahun 1990. Pendidikan, S1 Sosiologi. Alamat, Jalan Moh, Toha nomor 123 Bandung. Contoh 2. Nama, Dian Handayani. Tempat, tanggal lahir, Bandung, tanggal 16 Juli tahun 1990. Pendidikan, S1 Sosiologi. Alamat, Jalan Moh, Tohano, 123, Bandung. Dari tulisan identitas diri tersebut, kalian dapat membedakan kesesuaian tanda baca dan penulisan kata yang benar. Identitas yang ditulis pada surat lamaran pekerjaan diawali dengan huruf kecil, tidak kapital, dan tidak ada penyingkatan seperti TTL untuk tempat tanggal lahir. Hal-hal seperti ini perlu diperhatikan dengan baik dalam penulisan surat lamaran pekerjaan atau surat lainnya. Walaupun masalah tersebut dianggap kecil tetapi dapat menyebabkan kekacauan dalam pemakaian bahasa. Poin penting. Kalian perlu memperhatikan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, PUEBI, dalam menulis surat lamaran pekerjaan. Begitu pula dalam penulisan jenis surat lainnya. Penggunaan PUEBI tidak hanya menyangkut tentang ejaan yang baku atau tidak baku, tetapi mengenai aturan-aturan dasar tentang bunyi kata, tata kalimat, dan penggunaan tanda baca. Selain itu, PUEBI ini berperan untuk menstandarkan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Saat menulis surat lamaran pekerjaan, kalian dapat mengalami kebingungan antara penulisan huruf kapital atau tanda baca yang digunakan dalam penulisan alamat. Hal ini dapat kalian selesaikan dengan membaca buku yang berhubungan dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Selain itu, kalian dapat membaca sumber yang tepat mengenai cara penulisan surat yang baik, terutama surat lamaran pekerjaan. Referensi: Kuiper.com. Terima kasih.